Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Pemirsa kanal YouTube Sirajuna dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya merasa senang sekali bisa bertemu dengan Anda kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab yang sangat mulia, karya ulama yang sangat mulia, yaitu kitab Arba'in Nawawiyah karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di video kemarin kita sudah sampai pada pembahasan hadis keempat. Hari ini insya Allah kita akan membahas hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, al-hadithul khamis, hadis yang kelima. An ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah, dari seorang wanita yang punya gelar Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Gelar ini hanya disandang oleh istri-istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi lebih berhak terhadap diri kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi adalah ibunya kaum mukminin. Jadi seluruh istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyandang gelar Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Artinya kita wajib menghormati Khadijah, Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah, Saudah, Romlah, dan semua istri baginda Nabi sebagaimana kita menghormati ibu kita sendiri. Ummul Mukminin ini adalah isim laqab, sebagaimana kami sampaikan di video yang telah lalu, bahwa dalam budaya Arab ada nama asli, ada nama kunyah, dan ada nama laqab atau nama gelar. Di sini nama laqab atau nama gelarnya adalah Ummul Mukminin. Ummi Abdillah, wanita ini punya nama kunyah. Nama kunyah adalah nama yang dimulai dengan Abu atau Ummu. Nama kunyah wanita yang meriwayatkan hadis kelima ini adalah Ummu Abdillah, ibunya Abdillah. Siapa nama asli wanita mulia ini? Aisyah. Nama aslinya adalah Aisyah, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis kelima ini diriwayatkan oleh Aisyah, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah, dari ibunya kaum mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika kita menyebutkan nama sahabat atau mendengar nama sahabat, kita mendoakan mereka, kita mengucapkan radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, untuk sahabat lelaki. Sedangkan untuk sahabat perempuan kita menyebutkan radhiyallahu anha. Apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha? Qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Beliau bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd." Man ahdatsa, barang siapa yang membuat hal baru, fi amrina, dalam urusan agama kami ini, fi amrina hadza, dalam urusan agama kami ini, ma laisa minhu, ajaran yang tidak ada asal usulnya dari ajaran agama kami, fahuwa radd, maka dia ditolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari
dan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Artinya status hadis ini adalah sahih, terbukti secara ilmiah bahwa Nabi pernah mengucapkannya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang membuat ajaran baru dalam urusan agama kami, tidak ada asal usulnya dari ajaran kami, maka dia ditolak. Hadis ini menjelaskan kepada kita semua, saudara-saudara dimanapun Anda berada, tentang bahaya bid'ah. Bahwa orang yang membuat bid'ah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya sekali. Ada orang melakukan amal ibadah tetapi tidak diterima oleh Allah, ditolak. Karena apa? Karena amal ibadahnya bukan sesuai ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa fi riwayatin li Muslim, dalam salah satu riwayat milik Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Man amila amalan, barang siapa melakukan amal laisa alaihi amruna, yang tidak ada asal usulnya dalam ajaran agama kami, fahuwa rad, maka dia ditolak. Lafal yang kedua ini memberitahu kita tentang bahaya bid'ah bagi orang yang melakukan bid'ah dan juga bagi orang yang ikut-ikutan melakukan bid'ah. Saudara-saudari pemirsa kanal YouTube Sirajuna dimanapun Anda berada, hadis ini hadis yang sangat agung, menjelaskan tentang bahaya bid'ah, bahwa pelaku bid'ah tidak diterima oleh Allah amalnya, bahwa orang yang membuat bid'ah tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apa itu bid'ah? Bid'ah adalah kebalikan, antonim dari kata sunnah. Sunnah adalah ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran agama Islam yang asli milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bid'ah adalah ajaran baru, ajaran tambahan, bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi disematkan ke dalam ajaran Islam oleh beberapa oknum. Contoh bid'ah. Dengan contoh semua akan menjadi jelas. Contoh bid'ah. Di zaman sahabat Nabi, ada orang-orang Islam dari negeri Irak datang ke kota Madinah. Mereka resah dengan segelintir orang yang membawa ajaran aneh di negeri Irak. Akhirnya mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Bertemu dengan Abdullah, anaknya Umar bin Khattab. Mereka mengeluh, "Wahai Abdullah, di negeri kami ada orang-orang yang berkata, yaz'umuna in annal amra unuf." Mereka berkeyakinan bahwa tidak ada takdir, bahwa kejadian di dunia ini terjadi begitu saja, tidak ada takdir dari Allah, tidak ada perencanaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, katakan kepada mereka bahwa amal ibadah mereka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mereka mau beriman kepada takdir. Saudara-saudari pemirsa kanal YouTube Sirajuna dimanapun Anda berada, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa rukun iman itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab Allah, para nabi, para rasul Allah, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman adanya takdir, bahwa seluruh kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan, sudah dituliskan, sudah direncanakan, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi mengajarkan adanya takdir. Kita wajib beriman adanya takdir. Tapi ada sekelompok orang mengatakan enggak ada takdir. Nah, ini adalah contoh bid'ah. Karena ajaran tidak ada takdir ini ajaran baru, disematkan ke dalam ajaran Islam, tidak cocok dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh ajaran bid'ah lain. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Maka dibangunlah Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berseru kepada umat manusia bahwa diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Lalu Nabi Ibrahim mengajarkan pada kita semua tata cara melaksanakan haji. Tata cara melaksanakan hajinya Nabi Ibrahim persis dengan tata cara melaksanakannya haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu diketahui bahwa ketika Nabi Ibrahim telah meninggal, ketika telah berlalu sekian puluh tahun, ratusan tahun, orang-orang Quraisy tinggal di kota Makkah. Mereka membuat ajaran bid'ah, ajaran baru, merubah ajaran pelaksanaan ibadah haji. Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan bahwa yang namanya wukuf tanggal 9 Dzulhijjah, jamaah haji harus berada di Arafah melaksanakan ibadah wukuf, berada di sana dari zuhur sampai maghrib, melakukan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Muhammad yang namanya haji itu wukuf di Arafah. Tetapi orang Quraisy, orang kafir Quraisy, sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, mereka merubah ajaran Nabi Ibrahim. Mereka tidak mau wukuf di Arafah. Mereka malah wukuf di daerah lain dekat Arafah, namanya daerah Muzdalifah. Kata mereka apa? Kami penduduk tanah suci, kami akan wukuf di daerah tanah suci di Muzdalifah saja. Kami nggak mau pergi ke Arafah, karena Arafah itu di luar tanah suci. Biar orang-orang yang tidak selevel dengan kami, biar mereka wukuf di Arafah. Kami akan wukuf di Muzdalifah. Saudara-saudari pemirsa kanal YouTube Sirajuna dimanapun Anda berada, inilah bid'ah, yaitu ajaran Nabi Ibrahim wukuf itu di Arafah, tetapi orang kafir Quraisy melaksanakan wukuf malah di Muzdalifah. Ini bid'ah, membuat ajaran baru, tidak ada asal usulnya, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, kemudian beliau melaksanakan haji tahun 10 Hijriah. Melaksanakan haji pertama dan haji terakhir beliau Hajjatul Wada'. Beliau wukuf di mana? Apakah beliau wukuf sesuai ajaran Nabi Ibrahim di Arafah, ataukah wukuf sesuai dengan orang-orang Quraisy di Muzdalifah? Jawabannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah, meluruskan ajaran Nabi Ibrahim yang telah diselewengkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Kemudian bertolaklah kamu dari Arafah, dari tempat orang-orang bertolak. Nah, jadi itulah contoh bid'ah. Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa kanal YouTube Sirajuna dimanapun Anda berada, jadi sekali lagi hadis ini mengajari kita tentang bahaya bid'ah, yaitu melaksanakan ibadah itu harus sesuai tuntunan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita di hadis pertama belajar bahwa ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali punya niat yang baik. Hadis pertama merupakan rumus ibadah dari segi batin. Sedangkan hadis kelima ini merupakan rumus diterimanya ibadah dari segi zahir. Jadi batinnya
harus lillahi ta'ala karena mencari ridho Allah, dan zahirnya harus ajaran ibadah tersebut sesuai ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sempat kami sampaikan bahwa hadis pertama itu merupakan separuh ajaran agama Islam. Sekarang separuhnya yang sisanya mana? Separuhnya yang sisanya adalah hadis yang kelima ini. Bapak Ibu saudara-saudari pemirsa kanal YouTube Sirajuna dimanapun Anda berada, masih ada banyak pertanyaan tentang bid'ah. Tapi salah satunya yang populer, siapa yang berhak menghukumi bid'ah? Apakah semua orang boleh menghukumi bid'ah hanya bermodalkan satu hadis, dua hadis? Tidak. Tidak. Yang berhak menghukumi ini bid'ah atau bukan adalah para ulama yang ilmunya sangat tinggi, atau badan syariah yang menaungi banyak ulama, majelis fatwa. Tidak sembarang orang, karena urusan bid'ah ini sangat susah. Tidak semua orang bisa karena urusan bid'ah ini tidaklah mudah, karena urusan bid'ah ini tidaklah mudah. Masih banyak teorinya, masih banyak kitab-kitab yang harus dipelajari. Jadi tidak semua orang boleh menghukumi ini bid'ah atau itu bid'ah. Maka ketika kita melihat suatu amal ibadah, kita karena belum mampu, maka kita perlu tanyakan kepada para ulama yang kita percaya apakah ini boleh atau tidak. Kemudian apabila ada kelompok lain mengatakan ajaran yang Anda lakukan ini bid'ah, maka kita perlu bertanya, itu yang menghukumi bid'ah siapa? Anda atau ulama siapa atau badan fatwa mana? Karena urusan bid'ah ini seperti urusan halal dan haram, tidaklah mudah. Maka kita mesti berhati-hati, jangan sampai mudah menghukumi ini bid'ah, itu bid'ah. Juga perlu berhati-hati jangan sampai jatuh ke dalam hal-hal bid'ah. Kita perlu merujuk kepada para ulama yang alim, yang ahli di bidangnya. Terima kasih. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis dalam kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab dalam video berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.